Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kembali bertemu dengan Ibu Okta dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Di pelajaran 3 ini dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Baik anak-anak, di sini ada gambar seorang gadis kecil atau seorang siswa yang mana membantu seorang nenek yang menyeberang di zebra cross. Kita lihat anak ini membantu seorang nenek yang sedang menyeberang. Nah, di indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, Ibu akan menjelaskan tentang makna Asmaul Husna dan menunjukkan bukti Asmaul Husna. Baik anak-anak, Ibu akan memulai pelajaran ini dengan seperti biasa agar kita lebih dulu mengamati sebuah gambar. Nah, di sini ada dua orang pemuda yang mana pemuda satu sedang menyerahkan infak dan sedekah kepada seorang pemuda yang menerima infak dan sedekah ini. Nah, di sini juga ada gambar indahnya alam semesta, langit yang cerah, sungai yang jernih dan panjang, kemudian pulau-pulau yang indah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, di sini juga ada gambar planet atau tata surya yang berputar pada porosnya dengan indahnya, mengikuti planet satu dengan planet yang lainnya dengan tidak bertabrakan. Mereka berjalan sesuai dengan alurnya masing-masing. Kemudian ini ada sebuah gambar perkembangan manusia sejak lahir hingga mereka wafat, dari bayi, kemudian mulai membesar, sekolah, bekerja, dan tua akhirnya meninggal dunia. Itulah kehidupan manusia semestinya ya, yang sudah atau yang sering kita lihat. Nah anak-anakku, ini sekarang ada gambar lagi semut. Yang mana semut itu ya biasa kita lihat dia selalu berjalan, tidak pernah bertabrakan atau mendahului yang lainnya. Dia berjalan dengan mengikuti aturan masing-masing, tidak pernah menerobos atau melewati yang lain-lainnya. Dia selalu berjalan dengan rapi. Dan yang satu lagi yang membuat kita sangat takjub dengan semut-semut ini adalah mereka selalu saling bantu-membantu atau bergotong royong. Di kehidupan kita sehari-hari ini, kita selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Seperti ketika kita meminta bantuan kepada orang di saat kita memerlukan atau kita kesusahan, itulah kehidupan kita. Kita tidak saja langsung makan nasi, tetapi kita membeli beras, kemudian kita menanaknya, atau kita membeli di warung. Kita juga membutuhkan orang, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tidak seperti kita manusia. Itulah kehidupan yang Allah ciptakan untuk makhluknya. Nah anak-anakku, di Asmaul Husna ini salah satunya adalah As-Somad. Apa itu As-Somad anak-anak? As-Somad artinya maha membutuhkan. Di tempat meminta kita kepada Allah. Seperti surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahu Somad. Allah tempat bergantung. Kepadanya lah kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, kita butuhkan, kita bergantung hanya kepada Allah. Kemudian di sini lagi ada Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Seperti gunung-gunung berdiri tegak, sungai-sungai panjang berliku, tanaman yang indah ataupun tanaman yang rusak, binatang yang ada di darat maupun di lautan, beraneka ragam. Oleh sebab itu, kita selalu mensyukuri segala kekuasaan yang Allah ciptakan. Kemudian ada lagi Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya adalah maha mendahulukan.
Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Seperti kita lihat, siapakah yang Allah ciptakan? Seperti kita lihat di rumah kita ada kursi, meja, tatanan-tatanan yang lain ada di rumah. Siapakah yang terlebih dahulu Allah ciptakan? Apakah pembuatnya atau segala sesuatunya? Tentunya yang lebih dahulu Allah ciptakan adalah sang pembuat, seperti tukang kayu. Tukang kayulah yang Allah ciptakan terlebih dahulu, kemudian kursi dan meja-mejanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada makhluk-makhluk ciptaannya. Kemudian di sini juga ada Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Tidak ada yang lebih kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang indah bisa saja hancur lebur dengan meletusnya Gunung Merapi itu. Kita tidak dapat lagi melihat indahnya gunung itu. Yang kita lihat hanyalah kegersangan dari gunung berapi yang meletus tadi. Kemudian jalan yang indah terjadi banjir bandang maka hancur lebur. Begitu pula dengan rumah yang indah bisa jadi dengan kebakaran. Itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak ada yang kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak akan kekal, tidak ada yang kekal. Lihat proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Nah, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupannya. Bisa kita lihat anak-anak, di sini ada orang-orang yang bekerja bakti, bergotong royong. Apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu As-Somad, yang mana tempat meminta atau tempat bergantung. Kemudian Al-Mutaqaddir, Al-Muqtadir, maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Dan Al-Baqi, maha kekal. Itulah tadi anak-anak yang ibu jelaskan dari nama-nama indah dalam nama-nama indah Allah di dalam kehidupan kita. Seperti yang pernah kita baca di Al-Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir. Ya, itulah tadi anak-anak pelajaran ibu di nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna. Semoga anak-anak ibu bisa memahami apa yang sudah ibu sampaikan ini. Dan kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya masih di nama-nama terbaik Allah atau Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.